Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi keamanan lingkungan. Keamanan lingkungan merupakan upaya besar yang bertujuan melestarikan ekosistem alam dan kesejahteraan manusia. Hal ini mencakup perlindungan dari unsur-unsur perairan seperti air, udara, daratan, dan kehidupan laut, serta dampak buruk dari polusi, kerusakan, dan aktivitas manusia. Hal ini menangkal dampak negatif terhadap lingkungan akibat penggunaan energi yang berlebihan, pembuangan limbah yang sembarangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi polusi. Selain itu, keamanan lingkungan juga memperkuat pertahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim global dan arus laut. Hal ini mencakup strategi mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari bangunan tempat tinggal, adaptasi terhadap perubahan iklim yang sudah terjadi, dan penguatan infrastruktur dan rantai pasokan pangan untuk mengatasi resiko perairan seperti bencana, tanah longsor, dan badai. Selain itu, langkah-langkah perlindungan kesehatan lingkungan juga menyoroti perlunya kesadaran dan partisipasi terlibat aktif dalam melindungi lingkungan sebagai sebuah komunitas. Baik, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah ancaman yang signifikan terhadap pencemaran air. Video ini membahas bagaimana LRT dapat mencemari air dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. LRT atau limbah rumah tangga mengandung bahan organik dan anorganik yang meningkatkan kadar BOD dan pH air, sehingga berpotensi mencemari air. Pembuangan LRT tanpa pengelolaan dapat menyebabkan pencemaran air sungai dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi ancaman LRT, perlu dilakukan pengelolaan yang lebih baik dengan fasilitas pengelolaan air buangan yang efektif dan aman, serta teknologi seperti biosafety tank. Dengan mengelola LRT secara efektif, kita dapat menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta kualitas air yang lebih baik. Selanjutnya yang bisa mengancam pencemaran air adalah limbah industri. Limbah industri ini mengandung berbagai senyawa berbahaya yang dapat mencemari sumber air. Limbah industri menjadi ancaman serius bagi pencemaran air. Limbah industri seringkali mengandung bahan beracun yang dapat mencemari sungai, danau, dan akhirnya lautan. Bahan-bahan ini termasuk logam berat, senyawa organik, dan bahan kimia sintetis. Ekosistem air dapat terganggu, spesies air dapat diracuni, dan kesehatan manusia dapat terganggu jika sumber air tertentu digunakan oleh manusia. Selain itu, polusi termal dari limbah industri dapat menyebabkan kontaminasi air. Air panas yang dihasilkan oleh kegiatan industri seringkali dibuang ke habitat akuatik sebagai sampah. Suhu air yang meningkat berpotensi mengganggu ekosistem akuatik, membahayakan populasi organisme akuatik, dan menurunkan kualitas air yang sesuai untuk penggunaan manusia termasuk air minum, irigasi, dan rekreasi. Untuk membatasi bahaya dampak dan kontaminasi limbah industri terhadap badan air, diperlukan pembatasan yang ketat, pemantauan menyeluruh, dan penerapan teknologi pengelolaan limbah yang efisien. Selanjutnya adalah limbah peternakan. Limbah peternakan adalah sisa-sisa atau produk buangan yang dihasilkan dari kegiatan pemeliharaan hewan ternak, seperti sapi, ayam, kambing, ataupun babi. Limbah yang dibiarkan begitu saja di sekitar kandang maupun dibuang sembarangan ke sungai dapat menimbulkan banyak bakteri dan memicu tumbuhnya virus yang berdampak pada kesehatan. Selain itu, dapat menjadi potensi pencemaran yang dapat merusak ekosistem sungai. Limbah ini bisa berbentuk padat, cair, ataupun gas. Nah, limbah padat ini termasuk kotoran hewan, sisa pakan, dan bahan organik lainnya yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di peternakan. Kemudian ada limbah cair, meliputi urin hewan, air cucian kandang, serta cairan yang dihasilkan dari proses pembuangan limbah padat. Kemudian ada limbah gas. Limbah gas merupakan gas-gas yang dihasilkan dari aktivitas biologis seperti metana, amonia, yang berpotensi menyebabkan pemanasan global. Nah, pengelolaan limbah peternakan sendiri termasuk mudah untuk dikelola dan bisa dijadikan sebagai sumber energi yang relatif murah dan mudah untuk diaplikasikan. Teknologi yang digunakan cukup sederhana, seperti pemanfaatannya mudah ditiru oleh masyarakat, khususnya bagi para peternak. Energi hasil pengelolaan limbah ternak dikenal sebagai biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari penguraiannya senyawa organik oleh mikroorganisme. Beberapa kelebihan yang dimiliki biogas diantaranya adalah memiliki berat jenis lebih ringan dibandingkan dengan udara, serta asap yang ditimbulkan akibat proses pembakaran relatif lebih sedikit sehingga ramah terhadap lingkungan. Dalam 1 meter per kubik biogas mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dalam memenuhi bahan bakar untuk masak per hari. Nah, hasil dari buangan digester ini atau hasil dari gas biogas ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Penggunaan pupuk organik atau kompos pada lahan pertanian mampu menjaga kesuburan tanah dan bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian, baik dari kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada sistem drainase yang baik.
Sistem drainase yang baik memiliki beberapa karakteristik penting yang memastikan kinerja optimal dan keberlanjutan. Perencanaan dan desain yang cermat serta infrastruktur fisik yang memadai adalah dasar dari sistem drainase yang efektif. Pengelolaan air hujan yang efektif dapat dicapai dengan penggunaan infrastruktur hijau seperti ruang hijau, taman atap, dan permukaan permeabel. Kolaborasi antar stakeholder dengan komunitas dalam pencegahan pencemaran air merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai pihak untuk bekerja sama mengatasi masalah pencemaran air. Para stakeholder yang terlibat biasanya termasuk pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah atau LSM, akademisi dan peneliti, serta media massa. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam upaya pencegahan pencemaran air. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan, regulasi, serta menyediakan sumber daya untuk proyek pengelolaan air. Mereka juga bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pelanggaran yang terjadi. Sektor swasta, seperti industri dan bisnis yang beroperasi di sekitar sumber air, bertanggung jawab untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan, dan mematuhi regulasi yang ditetapkan. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan air di lingkungan mereka sendiri. Mereka dapat terlibat dalam inisiatif lokal seperti pembersihan sungai, melaporkan kejadian pencemaran, dan berpartisipasi dalam program edukasi. LSM biasanya terlibat dalam advokasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan. Manfaat dari kolaborasi ini sangat signifikan. Dengan berbagai pihak yang bekerja sama, solusi yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan efektif. Penggabungan sumber daya dari berbagai stakeholder memungkinkan proyek yang lebih besar dan berdampak. Kesadaran dan partisipasi masyarakat juga meningkat karena mereka merasa memiliki peran dalam menjaga lingkungan mereka. Kolaborasi juga mendorong inovasi dan solusi baru dalam pencegahan pencemaran air, serta memastikan keberlanjutan inisiatif yang diambil. Dan yang terakhir, untuk kesimpulannya, untuk mensukseskan program pencegahan air tercemar ini, perlu adanya aksi kolektif akan pentingnya kebersihan lingkungan, khususnya kebersihan air, dan adanya kolaborasi antar stakeholder dengan komunitas dalam pencegahan pencemaran air dengan tujuan dapat menghasilkan solusi yang lebih komprehensif dan efektif, serta mendorong inovasi dan solusi baru dalam pencegahan pencemaran air.